Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Are you feeling good? Alhamdulillah. Okay, before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student, in this meeting we will continue the next lesson. Okay, class? I have something for you. What do you see? Ya, di sini ada gambar orang meninggal, kelahiran bayi, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sistem tata surya dan alam semesta. Semua ini tidak lepas dari ketetapan atau qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Today we are going to learn about memahami makna iman kepada qada dan qadar Allah. Qada secara bahasa adalah keputusan atau ketetapan. Qada menurut istilah adalah ketetapan Allah terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali, zaman sebelum diciptakannya segala sesuatu. Semua yang terjadi pada makhluk merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Hadid ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Qadar menurut bahasa adalah ukuran atau ketentuan. Qadar menurut istilah adalah ukuran atau ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Segala sesuatu di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara qada dan qadar. Qada artinya keputusan atau ketentuan Allah terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Qadar artinya ukuran atau ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Segala sesuatu yang ditakdirkan Allah pasti mengandung hikmah. Takdir terbagi dua, takdir mubrom dan juga takdir mu'alaq. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang tidak dapat diubah oleh manusia. Seperti kematian, kelahiran, jenis kelamin, semua sudah ditentukan oleh Allah. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti rajin beribadah kepada Allah, sholat 5 waktunya, mengaji, belajar atau bekerja dengan sepenuh hati, menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, belajar dengan sungguh-sungguh agar pandai, selalu meningkatkan potensi diri. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Sungguh-sungguh dalam berikhtiar atau berusaha. Selalu bersyukur kepada Allah, sabar dalam menghadapi cobaan,
terhindar dari sifat sombong, dan senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. That's all for today. Let's review the lesson we have learned about makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Takdir terbagi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alak. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang tidak dapat diubah. Sedangkan mu'alak adalah ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan ikhtiar dan doa. As your assignment, read this question. Number 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan qada. Number 2. Sebutkan 3 contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Number 3, sebutkan 3 hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Okay? Thank you for attention. Let us sing hamdalah together. Alhamdulillahi rabbil alamin. See you next time insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.